Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kadana Priscilia dengan NIM 2212071032. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu Pancasila sebagai etika politik. Sebagai pendahuluan, hukum dan kekuasaan negara merupakan pembahasan utama etika politik. Etika politik membahas hukum dan kekuasaan. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah cita-cita the rule of law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan HAM menurut kekasan paham kemanusiaan, dan struktur kebudayaan masyarakat masing-masing dan keadaan sosial. Etika politik merupakan salah satu bagian dalam lingkungan filsafat. Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Selanjutnya yaitu pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni ethos. Dalam bentuk tunggal memiliki arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan tingkat internasional, diperlukan adanya suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem tersebut mengatur pergaulan tersebut menjadi saling menghargai, menghormati, atau menjadikan manusia sebagai orang yang memiliki sopan santun atau tata krama. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Selanjutnya, pengertian politik. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani politeia, yang artinya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan. Politik kemudian berkembang semakin luas dalam pengertiannya sehingga sulit diperoleh makna yang tunggal. Politik sebagai ilmu mengajarkan mengenai ketatanegaraan, seperti sistem pemerintahan atau segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan dalam suatu negara atau negara-negara. Istilah politik dalam ketenaganegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan negara. Pada dasarnya, politik menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Bila dirumuskan secara tegas, politik merupakan kegiatan beraneka ragam, interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu entitas dan sistem politik yang mencakup proses penentuan tujuan, pelaksanaan tujuan dengan segala kebijakan umum, dan pengaturannya yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, pengertian etika politik. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Karena itu, etika politik tentang tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan kewarganegaraan. Selanjutnya dijelaskan bahwa dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Suatu pendekatan yang disebut politis adalah pendekatan yang terjadi dalam kerangka acuan berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Sebagai salah satu cabang etika, khususnya etika politik termasuk dalam lingkungan filsafat. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada berbagai bidang etika khusus seperti etika individu, etika sosial, etika keluarga, dan etika pendidikan. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi acuan orientasi moral suatu negara adalah adanya cita-cita the rule of law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan HAM, dan struktur kebudayaan masyarakat dan keadaan sosial. Baik, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sumber etika. Secara teoritis, nilai-nilai Pancasila dapat dirinci menurut jenjang dan jenisnya. Yang pertama, menurut jenjangnya sebagai berikut, yaitu nilai religius.
Nilai ini menempati nilai tertinggi dan melekat atau dimiliki Tuhan Yang Maha Esa, yaitu nilai yang maha agung yang tercermin pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai spiritual. Nilai ini melekat pada manusia, yaitu budi pekerti, kemanusiaan, dan kerohanian yang tercermin dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya yaitu nilai vitalitas. Nilai ini melekat pada semua makhluk hidup, yaitu mengenai daya hidup, kekuatan hidup, dan pertahanan hidup semua makhluk. Nilai ini tercermin pada sila ketiga dan keempat Pancasila, yaitu persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya nilai moral. Nilai ini melekat pada perilaku hidup semua manusia, seperti susila, akhlak, budi pekerti, sopan santun yang tercermin pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya yaitu nilai material. Nilai ini melekat pada benda-benda dunia yang tercermin pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu menurut jenisnya, terdiri dari nilai dasar. Merupakan nilai prinsip yang bersifat sangat abstrak, umum, atau universal dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nilai dasar Pancasila bersifat abadi, kekal, yang tidak dapat berubah, dan terkandung pada sila-sila Pancasila. Selanjutnya, nilai instrumental. Nilai instrumental berupa kebijakan, strategi, sistem, rencana, program, dan proyek. Nilai instrumental terpengaruh oleh waktu, keadaan, dan tempat, sehingga sifatnya dinamis, berubah, berkembang, dan inovatif. Selanjutnya, nilai praksis. Nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, istilah praksis tidak seluruhnya sama maknanya dengan istilah praktek. Selanjutnya, berbagai wujud penerapan Pancasila dalam kenyataan sehari-hari, baik oleh para penyelenggara negara maupun oleh masyarakat Indonesia sendiri, misalnya dalam kerukunan hidup beragama, praksisnya silaturahmi antar umat beragama, toleransi, dan saling menghormati antar umat beragama. Selanjutnya yaitu etika kehidupan berbangsa. Yang pertama, tanda-tanda mundurnya pelaksanaan etika berbangsa terdiri dari konflik sosial berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dan kehidupan sosial. Selanjutnya, melemahnya kejujuran dan sikap amanah, mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan. Baik, selanjutnya faktor-faktor penyebab mundurnya pelaksanaan etika. Yang pertama, faktor internal, lemahnya penghayatan dan pengalaman agama. Yang kedua, tidak berkembangnya pemahaman atau menghargai kebinekaan. Yang ketiga, ketidakadilan ekonomi. Yang keempat, penegakan hukum yang tidak optimal. Dan yang kelima, meningkatkan prostitusi, media pornografi, perjudian, dan narkoba. Selanjutnya, ada faktor eksternal yang terdiri dari pengaruh globalisasi dan intervensi kekuatan global dalam panutan kebijakan nasional. Yang ketiga, pokok-pokok etika berbangsa. Terdiri dari etika sosial budaya, etika politik pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum, etika keilmuan, etika lingkungan. Yang keempat, strategi atau pendekatan meningkatkan etika dengan cara pendekatan larangan, pendekatan untung atau rugi, pendekatan sistem, pendekatan kerjakan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.